Assalamualaikum, halo, selamat datang di channel CTOC Bandung. Di sini mungkin kita akan podcast pertama kalinya ngebahas atau misalkan dengan berjudul lah ngobrolin bareng Twin Cam. Yang dimana Twin Cam ini bisa dibilang mobil yang sudah cukup berumur. Di sini saya mau memperkenalkan diri saya. Di sini saya Erik JBR 387. Dan bersama ini juga saya ditemani oleh rekan saya. Silakan Om, perkenalkan dirinya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Om, Tante, Bro, saya dengan Dinar JBR 237. Makasih Om Erik. Siap. Saya sudah bertamu di sini, diterima lah untuk ngobrol di sini ya, bareng-bareng sama Om Erik untuk ngebuka podcast pertama CTOC Subrek Bandung. Mungkin kita udah lama nggak pernah ketemu ya Om ya. Udah lama sekali Om. Kita jeda kopdar berapa kemarin? Hampir 2 bulan lebih lah kita nggak kopdar. Kurang lebihnya sih segitu sih, 2 bulanan. Gimana Om keadaannya Om? Keluarga? Alhamdulillah Om, sehat. Ya, kondisi pandemi ini varian Omikron yang ketiga memang harus membuat kita lebih waspada lagi gitu. Selain Bandung lagi hujan kan sebenarnya penyakit ini selain Omikron juga memang banyak gitu. Sebenarnya sih seperti itu ya, bisa dibilang mungkin juga karena perubahan cuaca juga ya. Ya, salah satunya itu. Agak-agak bisa dibilang ekstrim lah. Ekstrim sekali. Untuk kegiatan selama pandemi apa sih Om sekarang? Kalau bekerja gimana? Masih tetap? Alhamdulillah kerja saya masih berjalan, alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah juga tidak ada WFH Om gitu. Jadi masih jalanan orang. Kalau udah WFH ini lumayan sih menguras energi, menguras lain-lainnya juga. Sampai sekarang juga saya untuk kerja dengan kondisi pandemik ini, ya, saya memaksakan diri gitu ya, dengan menggunakan kendaraan yang seharusnya saya rawat maksimal dengan kondisi pandemik, ya kadarnya gitu. Yang penting mobil ini bisa saya pakai buat bekerja tiap hari pulang. Yang penting jangan sampai mogok aja Om. Memfasilitasi ya Om ya. Oh iya Om, mohon maaf nih sebelumnya. Mungkin kita doakan juga untuk semua yang ada di rumah, semoga dari masa pandemi ini selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu dijauhkan dari penyakit. Amin. Bahkan yang bisa dibilang penyakit yang berbahaya saat ini lah. Prokes Om ya. Nah intinya makan dan jangan lupa didoping pakai vitamin ya Om. Pastinya. Bentar, kita nggak pakai masker nih, udah vaksin 2 belum? Kalau saya sih alhamdulillah Om, saya udah vaksin, cuma yang ketiga ini belum karena kemarin ya sempat ada trouble lah. Kalau Om sendiri gimana nih? Saya vaksin 2 udah, cuma mau vaksin 3 belum 6 bulan, jadi masih nunggu. Tapi gejala saya alhamdulillah nggak ada Om. Sehat kan ya? Alhamdulillah. Aman ya, kita ngobrol ya. Gasken pokoknya. Siap. Nah Om, untuk kendaraan yang Om pakai selama beraktivitas ini, apakah ada kendala Om? Kalau dibilang kendala sih yang namanya mobil tua banyak sih Om. Cuman sekarang saya berusaha kejar target yang mudah saya perbaiki dulu, itu yang kita dulukan. Karena kalau kita mau perbaiki semua untuk kondisi mobil tua ya selain budgetnya besar juga intinya saya perlu waktu karena mobil kan saya pakai setiap hari buat kerja gitu. Saya perbaiki sedikit demi sedikit yang memang saya bisa dulu lah gitu. Nah kalau misalkan selain dari memperbaiki nih ya Om ya, dari diri sendiri misalkan, apakah Om ada teman atau misalkan suka nyari-nyari di mana nih informasi sedikitnya tentang kendaraan yang kita pakai ini nih, ya khususnya Twin Cam lah. Kalau perbaikan atau perawatan ya paling tidak yang termudah saya suka tanya sama-sama member Bandung juga lah, sharing itu, ngobrol kalau lagi kopdar masalah ini biasanya penyebabnya apa, terus kemudian perbaikannya bagaimana gitu ya. Kalau mentok-mentok paling saya nanya di grup Facebook, kita kan punya Facebook CTOC Indonesia ya. Nah di situ banyak sih kalau saya lihat keluhan-keluhan dari sama-sama member Twin Cam ataupun yang mungkin non member kan ada di situ. Saya simak permasalahannya apa, saya pelajari di situ. Tapi memang ada kalanya juga Om yang memang saya nggak bisa gitu menemukan jawaban di sharing di grup Facebook itu gitu. Ya pengen sekali sih ada orang yang bisa bertemu ngobrol dengan kita pada saat kopdar atau mungkin bahkan di acara ini ada orang yang bisa
bantu sharing untuk perawatan, ya itu kayaknya ide bagus Om. Iya juga sih. Mungkin Om selama ini kalau misalkan sharing di Facebook, sebenarnya ada sih Om. Siapa Om? Rekan kita itu yang tergabung di CTOC Bandung ini. Mungkin Om udah tidak asing lagi lah dengan namanya. Barangkali Om kenal dengan panggilan Janur atau Jajang Nurjaman. Nah, kalau Om Janur saya kenal. Itu namanya Jajang Nurjaman ya? Betul. Yang kerjanya di Persib dulu Oh itu. iya, yang di Dago itu bukan ya? Sempat dengar rumahnya katanya di Dago, itu bukan? Kalau nggak salah yang di Dago itu mah tempat kerjanya Om. Oh, tempat Tapi masih kerjanya. sekitaran Bandung lah. Oh iya iya. Tapi kalau misalkan di Facebook atau di sosial media itu lebih terkenalnya sama Bintang Mercy Om, bukan Jajang Nurjaman. Oh jadi Binter Mercy itu Om Janur? Iya. Masya Allah. Saya belum berteman kayaknya di Di Facebook, Facebook nih. belum berteman. Belum, Tapi kalau jadi misalkan di dunia nyata udah berteman ya, Om Janurnya. Om Janur. Nah, daripada kita penasaran, nah kebetulan juga di sini saya udah mengundang nih nama orang tersebut ya. Misalkan kalau Om pengen tahu lebih lanjut nih mengenal Om Janur, saya sudah ada. Siap Kalau mau Om. bertemu. Kalau gitu kita ajak ngobrol aja di sini ya. Boleh, silakan. Bisa sekarang Om? Oh siap, tenang. Oke. Silakan Om. Silakan Oke. Janur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Om Eik, sama Om Dinar yang sudah mengundang saya, kayak istilahnya sih mengundang, padahal kita sedang ngobrol sebetulnya. Oke, semua selamat malam juga buat pemirsa. Mudah-mudahan seperti yang tadi disinggung, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Pada yang sakit juga cepat disembuhkan. Amin. Memang sih betul cuaca sekarang ini sangat tidak bersahabat gitu. Banyak teman-teman kita juga yang sakit. Nah, alhamdulillah saya sendiri pun Om sudah divaksin 2 kali. 2 kali. Tapi untuk yang 3 kali belum ada informasi lebih lanjut. Tadi pagi saya di swab. Alhamdulillah Oh, juga negatif? Negatif alhamdulillah. Alhamdulillah ya Om ya. Makanya bisa ngobrol di sini ya. Kita ngobrol kita di sini nih. Kita juga jaga jarak ya Om ya. Iya. Oke, tetap terjaga ya Om ya. Kalau makan gimana Om? Makan lancar. Alhamdulillah. Vitamin. Jangan lupa. Om. Amin, betul. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Siap. Barangkali pemirsa juga ada yang baru mengenal saya langsung, suara saya. Selama ini kan saya sering juga di Facebook mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Jadi kenapa sih saya selalu ingin menjawab pertanyaan teman-teman dari baik CTOC Regional Bandung, baik yang lain. Alangkah baiknya saya perkenalkan diri bahwa saya alhamdulillah bergabung di sebuah dealer Toyota dari 95 Om. Oh, cukup lama juga Om ya. Ya, 95. Awal karir saya itu dari teknisi sampai 2008 juga naik menjadi kepala teknisi. 2010 sampai sekarang saya dipercaya menjadi technical leadernya di dealer yang sama, tapi sekarang di Dago, dulu di Ahmad Yani. Berarti masih di seputaran Bandung. Iya. Ya. Jadi tadi sempat disinggung bahwa saya pakar. Aduh, alhamdulillah saya dibilang pakar, padahal kalau saya bilang sih ada yang lebih gitu dari saya. Cuman memang Om di Facebook banyak yang mencolek nama Binter Mercy. Saya pikir bukan Om Janur, ternyata teman sendiri gitu. Alhamdulillah, mungkin jawaban-jawaban saya pertama mungkin masuk akal. Ada juga beberapa yang memang teratasi lah keluhan-keluhannya, walaupun secara tidak langsung mereka memperbaiki kendaraannya. Bisa aja mereka langsung ke bengkel, tapi paling tidak kan yang punya mobil tuh harus tahu kondisi kendaraannya, apalagi mobil ya yang kita sukai itu kan mobil tua ya. Dia tua, Kayak 30 tahun lebih Ya. usianya. yang paling akhir aja tahun berapa? 92 ya? 92 yang 92 terakhir. Ya bisa dihitung lah. Mungkin bentar ya Om, Ya, saya selalu. boleh. Nih teman-teman, untuk seluruh
baik member CTOC yang ada di Indonesia atau bukan non-member, barangkali nih yang pengen langsung ketemu dengan Om Binter Mercy yang selalu eksis lah bisa dibilang di dunia Facebook. Beliau lah orangnya. Barangkali kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya bisa masuk nanti di komenan sini. Silakan lanjut. Oh iya Om, sebentar. Secara kebetulan pula saya di CTOC Indonesia ini menjabat sebagai teknikalnya. Jadi teknikal, jadi ya saya sedikit banyak bertanggung jawab lah atas apa yang terjadi dengan teman-teman, apalagi yang CTOC gitu ya, dari Aceh sampai Pua gitu. Alhamdulillah sih ada beberapa yang langsung ke saya juga, karena di Facebook juga saya share itu nomor saya tidak, karena nomor itu cuma satu nomor Om. Ya saya punya satu nomor itu. Nih, udah ada kan nomornya, tinggal dihubungi aja langsung ke masternya. Cuman alhamdulillah ya, terima kasih juga atas kepercayaannya selama ini yang mencolek saya di sosial media gitu kan. Berarti ada kepercayaan di situ. Terima kasih banyak. Ya, kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih juga. Itu aja Om. Lanjut Om. Untuk kegiatan sehari-hari selain bergelut di bidang otomotif apa tuh Om? Saya sih boleh dibilang separuh hidup saya, setengahnya di otomotif ya kan. Berarti hampir Dari lulus STM 1995 ya, 1995. Saya nganggur sebentar, lalu kemudian gabung di, alhamdulillah langsung ada lowongan di sebuah dealer Toyota, dan sampai sekarang mungkin ya yang di atas menakdirkan saya untuk terus berkecimpung di bidang otomotif. luar biasa ya. Terus belajar gitu. Pengalamannya bisa dihitung untuk khususnya mobil-mobil Toyota gitu ya. Udah banyak paham lah gitu. Gimana Om Dinar? Nah. Udah ketemu langsung dengan Iya nih Om, kebetulan sini. Om Erik itu ngundang saya untuk ngobrol di sini gitu. Udah lama nggak ketemu. Kebetulan juga tadi menanyakan kondisi mobil saya seperti apa. Iya. Ya saya terusan aja bilang sebenarnya mobil saya tuh kalau dibilang sehat sepertinya enggak. Dibilang rusak juga enggak, karena masih bisa dipakai gitu. Hanya saja ya minimal saya ini pengen memperbaiki sedikit demi sedikit biar mobil saya ini tenaganya lebih prima gitu. Apakah untuk dipakai jarak dekat ataupun jauh sekalipun gitu. Misalkan nanti pada saat ada kopdar, touring dan lain-lain gitu. Walaupun mobil tua tapi tenaga. Tenaga jauh. Ya, Oke. saya tertarik nih sama Om Janur ya. Ternyata Binter Mercy Om. Kirain saya bukan Binter Mercy gitu. Selama ini kan saya nggak tahu kalau Om Janur itu Binter Mercy. Kan di Facebook suka tanya-tanya, ada yang komen. Mungkin teman-teman kita juga yang di Indonesia itu belum langsung bertatap muka ya. Siapa sih sebenarnya Binter Mercy? Mumpung sekarang gitu ada di sini, kesempatan nih buat saya pengen nanya nih, penasaran juga gitu. Di kesempatan ini nih ada beberapa pertanyaan atau tentang keluhan-keluhan yang kadang didapati di twin cam-nya Om Dinar, bisa langsung coba tanya dengan jadi Om Janur. gini, mobil saya ini kan kalau twin cam SE16 ya tahun 91. Saya sempat tahu historikalnya itu dari member yang lain. Kebetulan mobil saya ini kan ex member yang sebelumnya juga JBR 099. Secara historikal mobil ini sehat. Cuman ada satu yang bikin saya kaget setelah saya beli, ternyata headnya itu sempat dipapas katanya. Dipapas seperti apa saya nggak ngerti, bukan mapas makanan atau apa gitu. Dan apa saya nggak paham gitu. Yang saya rasain itu mesinnya itu temperaturnya cenderung lebih tinggi kalau orang bilang ini. Saya pernah dulu waktu beli servis ke bengkel umum, Pak kenapa sih mobilnya suhunya kayaknya panas banget tinggi. Oh saya nggak ngerti Pak, yang penting saya mobil dipakai nyaman udah aja, nggak ngerti mesin saya bilang. Nah yang ingin saya tanyakan ke Om Janur atau Om Binter Mercy ini, kenapa mobil saya ini tenaganya kurang gitu. Apakah ada efek dari papasan saya nggak ngerti apa, mungkin Om Janur nanti lebih bisa menjelaskan ya. Di papas ini memang berpengaruh ke tenaga atau di papas ini karena apa?
pernah waktu di servis dibuka bagian atas silinder kopnya itu olinya itu kayaknya coklatnya itu pekat gitu. Apakah memang pengaruh dari olinya atau mungkin pernah juga ada kejadian gini Om. Setiap kali dipakai jarak jauh, pernah ke Pangandaran ya waktu itu bulan Oktober tahun lalu. Sekali perjalanan kondisi tanpa AC itu hampir 4 jam setengah, oli berkurang dari sticknya itu hampir setengah. Kemudian saya isi besok paginya setelah dingin, pulang lagi ke Bandung masih tetap berkurang setengah. Termasuk air radiator pun ada penurunan Om dari reservoir ini. Padahal radiator udah pakai coolant gitu, bukan air lagi. Dulu awal-awal air, pernah saya kuras radiatornya, saya ganti dengan coolant. Coolant berkurang, olinya juga sampai sekarang alhamdulillah masih berkurang gitu. Terus yang kedua, yang ketiganya ada kecenderungan di knalpot ini apa namanya sejenis asap putih gitulah. Apa mungkin asap putih ini ada pembakaran oli yang berlebih sehingga oli itu terus berkurang gitu ya Om ya. Terus busi juga saya sering cek ganti rutin, gitu ya. cepat kotor, malah di nomor 3 cenderungnya ini agak hitam terus. Kalau 1, 2, dan 4 mungkin bisa 1 dan 2 bersih, 4 agak hitam, yang 3 paling parah. Saya pakai busi kodenya, bukan kode mereknya itu NGK, tapi NGK apa saya lupa lagi. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Om Janur, pertama dari mesin bertenaga itu apakah dari oli, terus kemudian pengapian busi, terus kemudian air radiator dan lain sebagainya Om. Kira-kira seperti itu Om. Mungkin bisa bantu saya kasih sedikit pencerahan. Ini ngaruhnya dari segi apanya gitu Om? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Tentunya kalau saya tulis tadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa poin gitu yang ditanyakan oleh Om Dinar. Pertama sekali adalah yang saya tangkap ya tadi bahwa kendaraan Twin Cam ini memang sudah berumur sih ya. Ya, Terus oli berkurang ya, yang paling betul. Kasusnya yang dialami Om Dinar berkurang, seperti air itu. juga berkurang. Lalu kemudian pengaruh juga ke tenaga. Ya, Businya ada yang kotor juga. Betul. Oke, saya rangkum aja. Ya. Jadi sebuah mesin itu sebetulnya harus menampilkan performa yang optimal. Itu pertama. Bagaimana sebuah mesin bekerja optimal itu sebetulnya ada 3 faktor. Ya. 3 kompresi, faktor. Iya. ya, itu harus tetap kompresi, bensin, ya. Kalau dalam hal ini karburator, ya, kalau injeksi berarti bagian injeksi. Lalu kemudian yang ketiga adalah pengapian. Nah, 3 ini adalah faktor utama di sebuah mesin. Mesin apapun. Mesin apa tuh? Mau diesel, kecuali diesel. Kalau diesel tidak ada busi. Ya, Catat, bedanya diesel sama bensin itu tidak ada busi. busi. Nah, berangkat dari 3 faktor ini, sebetulnya kita kembangkan masih akan banyak. Pertama tadi apa? Kompresi. Kompresi mesin. Ya, kompresi mesin berarti kaitannya dengan keausan piston, gitu kan? Ada istilahnya kompresinya padat atau tidak. Nah, seperti apa itu? Istilah-istilah di luar bahwa kalau di bengkel saya ada namanya alat kompresi untuk mengetahui jumlah kompresi sebuah mesin. Gitu. Kebetulan di Twin Cam ini standarisasi dari kompresinya adalah 10 sampai 12. Dan perbedaan antar silinder itu tidak boleh melebihi dari 2 kg. Ya, Toleransinya ya. Maksimal 2 kg. Nah, apa yang terjadi ketika perbedaan kompresi itu ada di mesin kita nih? Yang satu adalah pincang. Ya. Pasti pincang. Getaran mesin agak Ya, sedikit lebih terasa. Apalagi kalau kompresinya jatuh di bawah standar. Di bawah 5 10 misalnya. ya. Nomor 1 5 misalnya. Nomor 2 tiba-tiba ini 9. Udah berapa tuh perbedaannya? Ya. 4. Nomor 3 ternyata 10. Nomor 4 malah 12. Nah, itu tidak rata. Nah, ini akan berpengaruh dalam sebuah kinerja mesin yang notabene di TC ini adalah 4 silinder gitu. Ya.
Jadi kalau di silinder satu sih kayak motor itu ya nggak ngerasa. Ya satu aja. Karena satu ya silindernya. Nah itu satu kompresi. Yang kedua pengapian. Di pengapian ini yang kita tahu adanya di mesin bensin ya, diesel tidak ada karena dia self combustion, dia membakar sendiri oleh kompresinya. Nah, kita bicarakan bensin aja dulu. Nah di mesin bensin ini kita kenal dengan sistem pengapian. Gitu. Yang namanya sistem itu tidak satu. Ya. Ada mulai dari busi. Ya kita kenal busi kan? Ya. Hasil. Setelah busi kita naik tuh kabel busi. Ya. Kabel busi lalu kemudian ada coilnya. Nah, terus ada yang namanya delco. Kalau kita sih sebutnya IIA, Integrated Ignition Assembly. Jadi sebuah sistem yang kita sebut delco. Teman-teman kita taunya delco sih. Betul. Ya. Nah, nama itunya IIA, nama kerennya IIA. Pantas ditutupnya itu katakan IIA. Betul, Oh itu ya. itu Integrated Ignition Assembly. Jadi sebuah sistem pengapian yang terintegrasi. Di dalamnya ada coil, ada pickup coil ya, ada juga namanya CDI. Ya. Kalau kita bilangnya igniter, tapi sama. Jadi namanya beda tapi barangnya sama. Gitu. Jadi kita harus tahu nih. Iya. Bahasanya luar, kalau ngobrol dengan yang lain, oh ini sama begini. Jadi Biar nyambung harus tahu. nama lain tapi barangnya sama gitu ya. Jadi lalu kemudian apalagi setelah ya kemudian di TC ini dari busi, kabel busi ya selebihnya ada delco gitu. Ya. 3 ini di sektor pengapian. Lalu yang poin 3 tadi apa? Bahan bakar. Nah, kebetulan di twin cam kita ini menganut sistem karburator. Ya, belum injeksi kecuali yang GTI. ada injeksi. Untuk injeksi nanti ada pembahasan berikutnya. Nah, di karburator ini memang gampang susah. Ketika karburatornya sehat, ya, itu enak sekali. Startnya enak, gitu ya. Tanda-tanda karburator sehat itu, ya. Satu, starternya pertama atau pagi-pagi itu enak. Apalagi kalau masih sistem cuknya masih fungsi ya. Fungsi RPM-nya naik, ya. Walaupun memang di cuknya TC ini masih menganut semi otomatis. Jadi turunnya itu harus di kick down baru dia turun. Semi otomatis. Beda dengan yang setiga. Kalau setiga itu masih manual, itu masih pakai kabel. Lebih simpel. Yang punya 13 ya pemirsa juga di situ. Coba periksa ada kabel di situ. Kalau tidak ada, mendingan pasang gong. Itu lebih simpel. Kita akalin pakai kabel dalaman Vespa juga bisa sebetulnya. Ya, yang penting jalanin lagi tuh cuknya, biar pagi-paginya cek kan, nggak usah dikocok. Nah, kalau punya saya Om nih, Ya. pagi-pagi memang suka agak susah starter. Saya injek 2-3 kali, injek baru saya starter, nah baru itu ada gitu ya. Tarikan dilihat sama saya kurang lebih sampai jarum temperaturnya agak naik sekitar 2-3 menit baru saya tekan memang turun. Itu masih fungsi berarti ya? Itu fungsi kickdownnya masih bagus, ya. Tapi TVS ini masih ada nggak? TVS Ini yang jadi masalah. Nah, itu TVS itu yang disebut seruling sakti itu ya? Betul, TVSP. Udah patah Om. Nah, itu Jadi dia. kayaknya udah nggak difungsikan. Ya, TVSP ini sebetulnya fungsi utamanya ya itu buat choke breaker. Jadi untuk choke breaker. Jadi kalau TVSP-nya masih normal, ya, suhunya masih belum mencukupi, walaupun digas juga itu RPM tidak akan turun. Tapi kalau tidak ada TVSP, ya, itu mungkin aja naik kayak punya Om tadi, naik seolah-olah normal, tapi begitu di kick down, walaupun masih baru hidupkan, itu turun. Nah itu tandanya TVSP-nya tidak ada. Tapi lumayan daripada tidak fungsi sama sekali. Karena saya lihat di teman-teman yang lain juga ada yang sangat tidak difungsikan gitu, karena banyak sepertinya. Banyak, terutama di bagian ininya di metalnya itu yang banyak yang konslet. Iya.
atau ada yang hilang bagian-bagiannya, karena itu melibatkan part yang banyak sekali. Ada linknya, ada penutup cuknya, Iya. gitu. Banyak lain sebagainya. Termasuk saluran-saluran vakumnya Betul. yang harus benar-benar fungsi Paling juga. rumit memang. Tapi kalau normal, enak sekali. Dari mulai starter, kecepatan rendah, sedang sampai tinggi itu Ber- isi. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau TVSP ini mau difungsikan kembali sebenarnya masih bisa ya. Masih bisa. Nah Om tertarik sama masalah pengapian ya Om yang Iya. tadi dibilang busi yang tadi saya bilang mobil saya itu kan nomor 1, 2 itu bersih, yang ketiga ini udah jelas hitamnya pekat, dan yang keempat ini agak-agak hitam sedikit. Dan ini Om Erik setiap penggantian saya itu bisa dihitung antara 3-4 bulan itu Berapa ganti kali? udah sering gitu. Nah, ini Apakah gimana nih, memang Om? salah businya, tipenya, atau bagaimana nih busi yang sebenarnya yang recommended dari Om Janur sendiri yang udah lama bekerja di Toyota ini seperti apa gitu? Busi memang sangat vital perannya, karena dia boleh dibilang akhir dari sebuah sistem pengapian. Ya. Ya. Awalnya dari koil sudah bagus dan lain-lain sebagainya, yang tadi IA tadi sudah bagus, dihantarkan dengan kabel busi yang original misalnya bagus, atau misalnya baru ganti. Tapi kalau businya tidak bagus, hasilnya tidak bagus, itu bukan berarti baru atau second gitu ya. Tidak recommended ya, karena nanti obrolan busi akan banyak sekali. Jadi ada busi panas, busi dingin, Iya, gitu kan. Ada busi racing, apa Racing, semuanya. betul. Nah, busi ini ketika dipasangkan tidak sesuai gitu ya, karena busi dingin, busi panas tadi, maka akan berpengaruh baik dari tenaga atau tadi cepat kotor, Cepat kotor, gitu ya. ke ujung businya. Emang ada pengalaman dari busi? Pengalaman sering udah ganti busi merek NDK, Denso, terus merek apa lagi, Bos gitu. Rata-rata penggunaan saya nggak nyampe 1 tahun, bahkan 6 bulan pun enggak gitu. Nah itu dia. Dulu saya waktu jadi teknisi dulu ya, bukan dulu, mungkin sekarang juga masih ini. Jadi ada yang namanya busi palsu. Ada Om ya busi palsu. Cara membedainnya Nah gimana? itu dia. Nah itu. Dulu sih saya sempat tidak bisa membedakan. Tapi ketika baca-baca di literatur dan informasi dari luar, terutama dari Denso-nya sendiri, kalau nggak salah saya pernah baca. Itu cara gampangnya itu dari tulisan Denso-nya. Ya. Yang original itu tidak terlalu jelas, agak sedikit Agak miring. samar, agak sedikit miring. Terus warnanya sedikit bukan hitam, abu-abu lah. Agak abu ya Ada tulisan pudar. Denso-nya. Dan tipe tulisannya kalau Secara dilihat detail, di secara detail itu dekat. ada bukan sablonan tapi kayak printed print. komputer gitu. Marking ya. Memang di situ susah untuk membedakannya kalau sepintas gitu ya. Nah, saya sarankan kalau memang ragu-ragu beli di toko spare part, ya, kalau ada sih di tempat di gerai-gerai Denso-nya sendiri kalau ada, atau di dealer. Kalau dealer Udah pasti jaminan asli ya. bukan karena saya kerja di dealer, tapi sistem mekanisme dealer itu pengiriman barang itu pasti original. Sudah otomatis terjadi. Ya. ya, keasliannya. Kalaupun ada kegagalan di situ paling 0, sekian dan itu diganti biasanya. Ya, makanya saya lebih percaya Denso karena kebetulan tempat kerja saya jualnya Denso, nggak ada NDK. Dan memang saya pasangkan di beberapa TC untuk tipe Denso ini lebih enak menurut saya ya. Nggak tahu menurut pemirsa mungkin ada pendapat lain. Saya lebih enak NDK Jadi dan bagus bla-bla-bla lah ya. ya. Jangan salah. Om Janur. Iya. Ya, Iya, Dong. gimana kan? Nah, jadi kalau terkait busi nih, kan kalau di pasaran tuh ada banyak lah busi standar, busi kayak gitu-gitu. Nah, kalau busi racing, apakah benar kalau kita diganti dengan busi racing atau busi yang tidak sesuai kayak gitunya lah, itu bisa menambah performa mobil nggak? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Udah cukup. Oke. Nggak dilanjutkan. Barangkali bisa dijelaskan Ya, lebih. ini sedikit mengingatkan ketika saya jadi teknisi dulu ya. Tempat kerja saya
sempat jualan busi racing gitu ya, Mhm. dengan merek saya lupa lagi mereknya apa. Dan di situ dikasih display oleh suppliernya. Dan display itu berupa papan gitu ya, berupa papan, ada tempat businya. Di situ ada 2 perbandingan di busi standar, busi racing, kabel standar, kabel racing, termasuk koilnya. Nah, Jadi kelihatan bedanya betul. ya. Jadi supplier ini memang jual satu set dari koil sampai ke Oke. busi. Nah, ketika kita rubah-rubah ya, kita seolah-olah kita ganti businya aja, tapi kabel businya masih Masih. apa namanya, Bukan standar. racing lah, standar ya. Dibandingkan dengan yang racing full, kita bandingkan dari sebelumnya itu memang ada perbedaan, cuman tidak sebesar ketika kita mengganti dari mulai busi sampai ke coil. Nah, saran saya kalau memang budgetnya ada gitu ya, dan memang ingin performa mesin juga meningkat ya sekitar 30%-an lah kalau saya bilang, karena racing itu kalau dipasang dengan benar paling meningkatkannya 30%. Tapi kalau budgetnya mencukupi, bolehlah. Saran saya mending ganti dari mulai koil gitu ya, koil, kabel busi sampai businya. Karena itu satu paket. Saya bilang tadi sistem. Sistem pengapiannya satu set, Pengapiannya, satu betul. paket. Apalagi kalau kita ada kan teman-teman kita yang pasang koil yang di eksternal itu kan. Ya, coil botol kalau Nah, orang bilang ya. Karena coil racing itu dengan voltase yang tinggi itu biasanya berpengaruh ke bentuknya, Om. Ya, Ukuran ukuran mungkin ya. coilnya sendiri akan sebesar ini. Ya, ada sebesar ini. Nah, untuk ini kan nggak mungkin tempel di delco, Iya. betul kan? Nah, akhirnya Makanya di eksternal di luarnya. pertanyaannya boleh nggak gitu? Silakan, ketika kita merubahnya sesuai gitu, tidak ada yang bocor gitu ya. Tapi kalaupun perubahan itu dilakukan sebagian-sebagian, mungkin nggak akan tercapai hasil maksimalnya yang 30% itu ya. Ya, kalau kita main presentasi sih, kalau kita ganti semua dari busi sampai coil itu 30%, kita ganti dengan businya aja ya tinggal potong aja persentasenya berapa. Iya, gitu. kurang lebih seperti itu. Oke. tidak akan optimal Nah. ya. Kemudian kalau kita ganti kabel businya aja gimana? Tetap ada perubahan, Om. Karena perbedaan kabel busi standar dengan kabel busi racing itu kalau kita ngukur pakai alvometer, kayak yang standar itu mempunyai tahanan ya. Per kabel standarnya itu 0,25 kilo ohm. Kilo ohm. Tuh. Modal Tergantung panjangnya, itu variatif. Berarti antara kabel busi ke 1 sampai ke 4 itu beda-beda karena ukuran Beda-beda, panjangnya beda ya. Betul. Tapi punya batasan 0,25 kilo. 0,2 Lebih tidak boleh. kurang tidak. Kurang boleh-boleh aja, tapi jarang yang berkurang kalau Jarang. standar itu, karena memang punya tahanan sendiri. Nah, untuk kabel busi racing itu tahanannya sampai 0. Itu ada plus minusnya sebetulnya. Dia menghantarkan apinya akan full, apalagi punya coil racing. Tapi kerugiannya apa? Gelombang yang dihasilkan oleh tegangan yang sangat tinggi itu kurang bagus, baik untuk audio, tapi untungnya audio sekarang sih sudah ada anti storing ya. Kalau dulu waktu zaman saya audio itu terganggu dengan kabel busi, Om, jangan salah. Kalau sekarang udah canggih-canggih, audionya udah ada anti storing, gitu, udah ada penangkalnya lah gitu. Oke. Nah gini nih Om, ada yang ya tadi ngebahas ya keluhan dari Om Dinar nih, penyebab si busi 1, 2, 3, dan 4 itu ada perbedaan itu kenapa nih Om? Atau mau kita lanjut dulu? Atau mau diistirahatkan dulu nih? Gimana hostnya saya? Nah, mungkin lebih baik kita istirahat dulu aja ya. Baik, Om. Ngopi-ngopi dulu aja lah ya. Boleh. Oke. Oke. Nih, kebetulan nih Om, di sini kita ada kopi nih Om. Kopi nih. Bisa dibilang kopi tubruk lah. Ini produksi juga dari teman kita juga sih Om. Kemasannya oke ya.
Karena biasanya kalau dari kemasan mungkin dari rasa juga Iya, biasanya sih bisa kalau kemasannya bagus. dicoba nih. Sebentar saya panggil dulu teman kita ya. Nah, oke. Om Diki. Ya. Ini Om sini, Janur sini, pengen gimana nyobain nih? kopinya Om Diki Kopi apa nih? Kopi apa katanya di sini tulisannya kopi Bengkulu nih, penasaran juga nih kopi Pengen apa. nyobain rasanya nih Om. Namanya juga suka Quran apa ini? Suka Quran. Iyalah. Sini. Ini Om. Nah, Kopi silakan dulu Om. Om. Oke, sip. Kopi mantap kayaknya nih Om. Kopi apa Om? Kopi suka Quran. Suka baca Quran ya Om. Nah, bisa dong. Alhamdulillah. Nah, Dari kalau- Bengkulu ya, Om ya? Iya. Oh. Ini Bengkulu Robusta Om. Rasanya Ini gimana rasanya? bentuknya 5 pack asli, kopi asli. Jadi kalau 5 pack ini untuk packing kayak gini kita bisa untuk Robusta dan Arabicanya. gitu. Jadi ada dua jenis ya, Kopika dan Arab. Ada jenis. Nah, gini Om Diki, kalau misalkan nih pemirsa atau rekan-rekan ada yang mau pesan, gimana caranya nih? Oh ya, bisa Om Rick. Jadi untuk 5 pack ini dari Suka Quran ini Rick kopi Bengkulu tergantung pemesanannya. Minimal berapa piece atau berapa box untuk pemesanan? Kalau untuk box kan ini 5 pack. 5 pack berarti kan Isinya isinya dari 1 pack ini 10 saset. Oh iya. 10 saset ya, isinya satu pack. Jadi 50 kaset berarti Iya. isinya. Banyak juga ya. Ya, kalau ini mah untuk ini Om, untuk kopi yang aslinya, jadi bentuknya masih dalam biji gitu. Oh, jadi Berarti ini kopi untuk diolah lagi, digiling ya. Oh, ini udah bubuk. Ini siap. Oh ini udah siap seduh gitu Om. Oh, udah ada gulanya juga. Udah ada Oh, gulanya, siap. siap seduh. Oh, Mantap, silakan mantap. dicoba dulu Om kopinya Om. Oke. Boleh coba sama saya nih. Nah, Ya, silakan Om. bagaimana Iya, rasanya iya. nih Om? Oke. Biar pemirsa tahu nih gimana rasanya kopi dari Om Diki ini. Mantap. Beda dengan kopi-kopi di warung kayaknya ya. Beda. Ini lebih jreng. Oh, jreng. Jadi lebih jreng katanya. Wow. Lebih terasa kopi aslinya itu memang Nah, kalau maknyus lah. Kalau misalkan Om Diki nih, kalau misalkan ada pemirsa atau misalkan rekan-rekan kita dari ini bisa menghubungi kemana nih? Ada yang minat, misalnya ada yang Kalau misalkan ada yang pengen minat. nyoba gitu. Boleh dihubungi Bang Omar. Ya untuk pemesanannya ya mungkin kita ke Subrek aja lah, Subrek Bandung, Atau menghubungi atau menghubungi ke ke bawah sini ya. Oke. ya ke bawah sini. Nomor yang ada di bawah sini ya. Nomor yang Ini ada di saya. bawah sini. Tapi Bisa harganya nanti. terjangkau kan ya? Ini cuman Oh iya, harganya nih. ini harganya cuman per sasetnya itu cuman 1.500 Om. Berarti kalau misalkan Dikali 10 kan udah 10 hari, udah seminggu, sehari. Kita untuk baca Quran sambil ngopi kan enak. Tuh, nggak ngantuk ya. Nggak Tuh. ngantuk. Oke, sip. Apalagi dipakai Habis sampai ngobrol. habis sholat subuh kan, sebelum sholat subuh lebih enak. sebelum beraktivitas ya Om ya. Nah, gitu. Suka Penyemangat sholat, ya? Om. Oh, Suka iya, sholat Om. nggak Om? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ini saya coba ya. Nah, Ternyata ini. baik-baik ya Subrek Bandung ya. Alhamdulillah. Soleh-soleh Om. Alhamdulillah. Ini Iya. saya coba Kita juga coba Om kopinya Diki ya. Silakan Om Baik, silakan Om Dinar. Mantap. Mantap. Benar-benar kerasa. Sebenarnya beda ya. Beda ya. Beda dari kopi yang lain ya Om Dinar ya. Lebih jreng ya. Lebih jos. Jadi kalau dipakai buat ngobrol-ngobrol ini bisa habis 2 bungkus juga kayaknya mantap nih. Pasti Om. Ingat teman-teman, nih kalau mau pesan ya bisa hubungi nomor di bawah ini. Harga terjangkau, rasa juga nggak kalah lah sama yang ada di kafe-kafe nih. Betul kan Om Diki kan? Betul, kita Oke. di sini nggak pakai bahan kimia, kopi asli, asli. robusta dan arabica. Oke. Satu lagi Terima nih, kasih Om Diki ya. Handmade Satu juga lagi. ya. Gimana ini Om? Jadi acara podcast kita ternyata Disponsori atau disponsori sama kopi ini. Oh, Support. support ya? Kopi Tubruk, bahagia bersama Quran. Oke, teman-teman dari Jangan lupa regional Jabar khususnya silakan untuk bisa pesan ke
nomor yang di bawah sini. Oke? Kopi dijamin manis. Oke, terima kasih Om Diki atas kopinya. Lanjut Oke. lagi Om. Nanti saya Sukses pulangnya ya. pesan 1 dus. Siap. Kopi sudah. Nih gimana Om Dinar nih? Lanjut, Om. Bahas tadi ya. Oke. Nih gimana Om Jadi- Ginter atau Om Janur ya? Perbedaan dari busi 1, 2, 3, 4 ini nih dipermasalahkan atau di Masih penasaran. karena apa nih? Nah, busi. Oke, kasus ini sebetulnya pernah saya tangani dulu waktu di teman saya yang tapi non member sih. Itu nomor, kalau nggak salah nomor 3 juga sih. Itu selalu hitam, tapi yang lain normal. Hmm. Cuman ini dibarengi dengan pincangnya mesin. Jadi sinkron antara keluhan dengan temuan yang saya temukan di mesinnya. Itu nomor 3 hitam terus. Hitamnya luar biasa. Mungkin kalau punya Om Dilan masih bisa dipakai ya. Masih bisa dipakai. Walaupun misalnya nomor 3 agak beda lah Agak beda. warnanya. Ya, gitu. betul. Nah ternyata setelah saya analisa dan ada pembongkaran juga, waktu itu karena mungkin parah ya teman saya itu nomor 3-nya itu olinya masuk Masuk ke dalam silinder bahan bakar ya. Jadi masuknya melalui seating palep ya, jadi ada boskletnya, kalau istilahnya bosklet. Nah, itu kan ada sebetulnya ada celah di situ yang tidak boleh melebihi batas spesifikasi. Oke. Ketika itu telah sudah membesar, maka oli masuk dari situ. Akhirnya lama kelamaan terakumulasi dan terhisap ke mesin. Hmm. Nah, hanya nomor 3, Berarti bocor berlebih ya. di situ. tuh, apalagi historical dari mobil Om Dinar kan pernah papas juga. Pernah gitu kan. dipapas katanya. Nah, selain papas kan kita nggak tahu Ya, betul. mekanisme yang lainnya itu dioprek atau enggak gitu kan. Betul, betul. Jadi ya solusinya untuk Om Dinar kalau mau normal status normal mesinnya Normal lagi ya, ya. normal lagi itu ada pembongkaran, ada pemeriksaan. Pemeriksaan. Pengecekan kembali ya Om. Apalagi kalau ada apa namanya pernah tahu apa dipapas gitu. Nah, Belum itu, pernah. nah sebetulnya tidak disarankan, Oke. tidak disarankan untuk Sinner head ini. Kalaupun memang ada yang dipapas, taruhlah ada batas maksimumnya gitu. Toleransinya ada ya. Toleransinya. Kalau melebihi itu ya siap-siap dengan risiko dan kelainan-kelainan yang timbul nanti kemudian hari. Bisa jadi Betul. karena over. Masalah ini jadi. Mengurangi olinya Iya. juga ya. Atau dulunya pernah overheating mungkin Om. Jadi melentingnya sudah melebihi atau melebihi atau sama dengan batas maksimum. Batas Itu kan maksimum. sebetulnya harus ganti Om. Tidak disarankan Tidak untuk untuk dipapas ya. betul. Oke. Memang nanti kompresinya akan naik Om. Iya. Setelah dipapas. Ya, kompresinya akan naik seolah mesin akan normal. Tapi ya itu tadi di kemudian hari akan timbul masalah Masalah ya. tadi gitu. Apakah bocor olinya karena mungkin perpaknya juga Iya, iya. kurang menutup karena ada pemapasan tadi gitu. Jadi alhamdulillah nih Om Erik udah dijelasin masalah pengapian. Memang saya ini penasaran gitu kenapa sih busi terus seperti ini, mesinnya panas. Mungkin salah satunya ada pemapasan yang memang tidak disarankan Nah, untuk ataupun bisa, dilakukan berlebih. Iya. seperti yang dikatakan oleh Om Janur atau Binter Mercy, kayaknya untuk di pemapasan itu lebih baik Hindari ya. dihindari lah untuk kenyamanan ya Om ya. Tuh. Fungsi lain kira-kira Om Erik sama Om Dina tahu nggak fungsi lain dari oli itu apa? Kalau saya bilang ada 3 poin lagi. Kalau paling enggak 2 poin selain malumasi ya. Saya tahunya cuma pelumasan aja Om Erik ya. Masih ada Malum kita awam. Ya, kita harus tahu API di sini ya, Association Petroleum Betul. Institute ya. Ini juga